Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam mir lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Amin. Pada pembelajaran pendidikan agama Islam hari ini, kita akan belajar mengenal Rasul-Rasul Allah. Dipersiapkan alat tulisnya dan diperhatikan ya. Mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mengenal Rasul-Rasul Allah, alangkah baiknya apabila kita mengenal arti Rasul tersendiri. Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugasnya adalah menyampaikan pesannya kepada manusia. Kepercayaan terhadap Rasul merupakan salah satu rukun iman yang keempat. Mempercayai keberadaan Rasul adalah kewajiban. Setiap umat Islam harus meyakini para Rasul sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang Muslim yang taat, kita pun harus meneladani sifat-sifat para Rasul. Ajaran-ajaran yang mereka berikan adalah tuntunan hidup kita agar dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat, karena bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Rasul artinya mempercayai dan meyakini adanya Rasul Allah. Rasul artinya utusan. Jadi, Rasul Allah berarti utusan Allah. Tugas Rasul adalah menyampaikan wahyu yang berisi ajaran agama. Wahyu tersebut diajarkan kepada umat manusia yang menjadi kaumnya. Contoh, Nabi Musa mendapat wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada kaum Yahudi. Nabi Isa mengajarkan wahyu Allah kepada kaum Nasrani, dan Nabi Muhammad menerima wahyu untuk diajarkan kepada kaum muslimin dan muslimat. Sebagai umat Islam, kita harus mengimani adanya Rasul-Rasul Allah. Para Rasul ini mengemban tugas suci dan mulia. Mereka adalah manusia yang benar-benar dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap Rasul adalah orang yang memiliki akhlak mulia, iman yang kuat, hati yang teguh, dan pikiran yang cerdas. Dalam menyampaikan ajarannya, para Rasul juga dibekali dengan mukjizat oleh Allah. Mukjizat sendiri artinya adalah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada para Rasul yang tidak dimiliki oleh manusia. Jumlah Rasul yang wajib kita ketahui adalah 25. Agar lebih mudah menghafalnya, kita nyanyikan bersama-sama ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Bagaimana teman-teman? Sudah bisa lagu 25 Rasulnya? Nah, para Rasul juga memiliki sifat. Yang pertama, siddiq, artinya benar. Maksudnya, bahwa para Rasul Allah itu selalu mengatakan kebenaran. Ucapan dan perbuatan para Rasul selalu benar karena mendapatkan bimbingan wahyu Allah. Para Rasul tidak pernah berbohong atau berkata yang tidak jujur. Jika para Rasul melakukan suatu kesalahan, Allah akan selalu mengingatkan dan meluruskannya. Sifat Rasul yang kedua adalah amanah. Artinya, dapat dipercaya. Para Rasul adalah utusan Allah yang dapat dipercaya kebenarannya.
Semua yang disampaikan para rasul bersumber dari wahyu Allah untuk diajarkan kepada umatnya. Umat Islam harus mempercayai apa yang disampaikan para rasul Allah agar mereka mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan sifat rasul yang ketiga adalah tabligh, artinya menyampaikan. Tugas para rasul sebagaimana dikemukakan di atas adalah menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul adalah membimbing umat yang memiliki kewajiban memberikan pengajaran tentang amal kebaikan. Para rasul tidak pernah menyembunyikan, mengurangi, atau menambahkan sesuatu yang berasal dari Allah. Apapun yang diwahyukan oleh Allah disampaikan para rasul apa adanya. Tidak ada tambahan dan pengurangan sedikit pun. Dan sifat yang terakhir atau yang keempat yaitu fatonah, artinya cerdas atau pandai. Setiap rasul Allah dibekali dengan otak yang cerdas agar mampu menghadapi segala masalah yang dihadapi ketika berdakwah. Rasul adalah orang-orang yang terpilih dan memiliki otak yang jenius. Dengan kecerdasannya, para rasul dapat menangkap wahyu Allah, kemudian menyampaikannya kepada umat manusia. Perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul memiliki perbedaan. Nabi adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Nabi tidak memiliki umat karena tidak diberi kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya kepada orang lain. Rasul adalah seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Rasul memiliki umat, dan umat inilah yang menjadi sasaran dakwahnya. Dengan demikian, antara Nabi dan Rasul memiliki perbedaan dan persamaan sebagai berikut. Yang pertama, Nabi tidak memiliki umat, sedangkan Rasul memiliki umat. Yang kedua, Nabi tidak mempunyai kitab suci, sedangkan Rasul mempunyai kitab suci. Dan yang ketiga, Nabi tidak wajib menyampaikan wahyu yang diterimanya, sedangkan Rasul wajib menyampaikan wahyu yang diterimanya kepada umatnya. Persamaan Nabi dan Rasul adalah: yang pertama, Nabi dan Rasul sama-sama menerima wahyu dari Allah. Yang kedua, Nabi dan Rasul sama-sama orang laki-laki pilihan Allah. Yang ketiga, Nabi dan Rasul sama-sama diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, itulah tadi materi penjelasan tentang mengenal Rasul-Rasul Allah, sifat para Rasul, dan perbedaan serta persamaan para Nabi dan Rasul. Sekian, terima kasih. Semoga apa yang telah disampaikan dapat dipahami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.